Saya yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon ai hadza utawi iki ku ana fasal suwiji. Faslon ai hadza utawi iki ku ana fasal suwiji fil auqati. Fil auqati nerangake ing dalam nerangake pira-pira waktu. Fil auqati nerangake ing dalam pira-pira waktu alati kang tukrahu kang den makruhake. Tukrahu kang den makruhake apa sholatu sholat fiha ing dalam alati. Fiha ing dalam alati. Tahriman oleh makruh mau tahriman kelawan makruh tahrim. Kama keterangan fi raudhati kang tetep ing dalam kitab Raudhah. Wa syarih muhadzabi lan kitab syarah muhadzab. Wa tangzihan lan kelawan makruh tangzih. Kama keterangan fi tahqiqi kang tetep ing dalam kitab tahqiq. Wa syarihil muhadzabi lan kitab syarah muhadzab. Pane kitab majmu. Fi nawaqidil wudu ing dalam bab nawaqidil wudu, tidak dalam bab tersendiri. Wa khamsatu awqatin. Wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Iku layu sholat ora kena den sholati fiha ing dalam khamsatu awqat. Iku layu sholat ora kena den sholati fiha ing dalam khamsatu awqat. Apa illa sholatun kejaba sholat. Laha kang iku tetep kedue salat sababun utai sabab. Imam mutaqaddimun ana kalane iku rupa sabab kang dhisik. Imam mutaqaddimun ana kalane sebab kang dhisik. Kalfa itati kaya salat kang pot. Au muqarinun utawa sebab kang barengi. Kasolatil kusufi kaya salat grana. Wal istisqai lan salat istisqa. Fal awalu mongko ta kang pertama minal khamsati kang saking 5 iku as-sholatu. Salat alati kang la sababa kang ora ana sebab iku maujud laha kedue alati idza fu'ilat dalam nalikane dan lakoni apa
sholati subhi dalam sause salat subuh. Watas tamirulan dadi temerus. Watas tamirulan dadi temerus opal karohatu hukum makruh. Hatta tatlu'a. Hatta tatlu'a sing apa syamsu srengenge. Wasani ki utahe kang kaping pindho iku as-sholatu salat inda tuluiha ing dalem nalikane metune syams. Ida tolaat tegese ing dalem nalikane metu apa syams hatta tatakamala. Hatta tatakamala sehingga dadi sempurna apa syams. Wa tartafi'alan kadra rumhin kelawan kadar sak tombak. Kadra rumhin kelawan kadar sak tombak. Sak tombake mau fi ra'il aini ing dalem peningali motong. Fi ra'il aini ing dalem peningali motong. Wasalisu tawi kang nomor 3 iku as-sholatu salat. Idas tawat. Ing dalem nalikane istiwa apa syams. Ida sawat ing dalam nalikane istiwa apa syams hatta tazula sehingga lingsir apa syams lingsir geser an wasati samai saking tengahé langit. Wa istasna lan den jabake midalika saking mungkon-mungkon hukum makruh, hukum 3 kemakruhan tadi apa yaumul jumuati dina Jumat. Fala tukrahu mongko iku raden makruhake apa salatu salat fihi ing dalem yaumul Jumat. Waktal istiwa'i ing dalem waktu istiwa. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono la tukrahu as-salat haramu Makkah utawi tanah harame Mekah. Al masjidu rupane masjid wa ghairuhu lan liyane masjid. Ya fala tukrahu mongko ora den mengkurhake apa salatu salat fihi ing dalam haramu Makkah fi hadhil awqati ing dalam ikilah pira-pira waktu kulliha ya sakabehane hadhil awqat. Sawaun iku padha uga salat utawi yen to salat sapa wong salate sunnatat tawafi ing salat sunnah tawaf au ghairaha utawa liyane sunnatat tawaf. Warabiu taika nomor 4 iku mimba'di sholatil asri ing dalam sawuse nglakoni salat asar. Iku mimba'di sholatil asri ing dalam sawuse nglakoni salat asar hatta taghruba sehingga surup apa syamsu srengenge. Hatta taghruba sehingga surup apa syamsu srengenge. Wal khamisu taika nomor 5 iku indal ghurubi ing dalem nalikane surup di syamsi ketuwe srengenge ai fa idza danat tegese ing dalem nalikane parek apa syams lil ghurubi maring surup hatta yatakamala sehingga dadi sempurna apa ghurubuha surupe syams. Pasal menjelaskan mengenai waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menjalankan sholat. Mengenai hukumnya di sini terjadi perbedaan baik di kalangan Syafi'iyah sendiri. Jadi ada yang mengatakan dia itu hukumnya melaksanakan sholatnya itu ada yang mengatakan makruh tahrim. Ada yang mengatakan makruh tangzih. Ada yang mengatakan makruh tahrim semua, ada yang mengatakan makruh tangzih semua, ada yang memilah kalau selainnya, kalau yang terkait dengan sholat tadi setelah sholat asar sama setelah sholat subuh itu makruh tangzih. Kalau yang 3 selainnya itu makruh tahrim.
Ada yang mengatakan demikian. Bahkan kalau mazhab yang lain mengatakan haram. Nah, terus apa yang dimaksud dengan makruh tahrim sama makruh tanzih? Ini terkait dengan dalilnya. Kalau makruh tahrim itu nahyunnya, larangannya itu kuat. Larangannya itu kuat. Tapi kalau makruh tanzih itu larangannya lemah. Sama seperti kasus yang kemarin pernah dibahas, adalah contoh makruh tanzih itu adalah siwakan setelah zawal bagi orang yang berpuasa. Itu di sana kan diterangkan adalah hukumnya makruh tanzih. Karena apa? Di sana dalilnya enggak terlalu kuat, karena luhufu famus shaim atyabu indallah min rihil miskin. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik di sisi Allah. Ini kan nggak ada larangan secara jelas, sehingga dihukumi makruh tahrim. Kalau makruh tanzih, kalau makruh tahrim itu ada larangannya, ada nahinya. Nah, dalam persoalan ini itu ada dua dalil masalahnya. Jadi dalil satu itu ada nahinya, dalil satunya nggak ada nahinya, makanya ada khilaf. Ya, terus ada yang mertajih, ada yang dikhilafnya. Seterusnya. Terus perbedaan makruh tanzih, makruh tahrim dengan makruh dengan haram. Perbedaan antara haram dengan makruh tahrim itu bedanya. Kalau haram itu dalilnya tidak ihtimal untuk hal yang lain. Artinya dalilnya itu qat'i, itu haram. Kalau haram, dalil larangannya itu qat'i. Qat'i itu tidak ada ihtimal yang lain. Tapi kalau makruh tahrim itu dalil pelarangannya itu masih muhtamil, masih dimungkinkan diarahkan kepada hal yang lain, atau dalilnya itu larangannya dzanni. Hingga itu beda. Dan keduanya sama-sama dosa. Makruh tahrim itu dosa, haram itu dosa. Cuma kualitas dosanya beda ya, sesuai dengan dalilnya tadi. Terus dalam permasalahan ini, permasalahan sholat pada waktu yang dimakruhkan ini, meskipun dalam kedua khilaf tadi, entah itu makruh tahrim ataupun makruh tanzih, keduanya sepakat bahwa sholat dalam waktu ini itu nanti sholatnya nggak sah dan mendapatkan dosa. Jadi sholatnya nggak sah dan mendapatkan dosa. Terus mengapa makruh tahrim itu makruh tanzih itu kok bisa mendapatkan dosa? Mestinya konsep makruh tahrim itu nggak mendapatkan dosa. Seperti siwakan pas puasa setelah zawal itu siwakan. Kalau makruh tanzih itu nggak mendapatkan dosa. Tapi kalau dalam kasus ini mendapatkan dosa. Beda. Karena apa? Karena di sini larangannya itu li amrin lazim, perkara yang menjadi lazim, yang nggak bisa lepas darinya, sehingga berkonsekuensi sholatnya itu otomatis batal, karena dia itu talabus bil ibadah al fasidah, melaksanakan ibadah yang rusak. Paham? Belum ya? Maksudnya lazim gini, lazim itu nggak bisa dipisahkan. Contoh terkait sholat memakai pakaian yang digosok, sholat di tempat yang gosopan, tempat haram, tempatnya wong, tanahnya wong, gawe sholat tanpa izin, wongnya gak izini, itu kan namanya gosok. Itu sholatnya sah tapi haram. Sholatnya sah tapi haram. Sah mengapa? Karena dalam larangan itu yang dilarang adalah menempati tempatnya, sehingga ketika dipisahkan itu nanti dia tidak di tempat itu, dia lolos dari larangan, lolos dari dosa. Beda halnya ketika nanti
larangannya itu terkait dengan waktu. Sampai yang dilarang dengan waktu, mau dimanapun, pindah kemanapun, nggak akan bisa. Makanya itu yang dimaksud lazim, nggak bisa terlepas dari larangan tersebut. Jadi perbedaan antara tempat dengan waktu itu lazimnya. Jadi kalau larangan, ya sebenarnya larangannya itu dilarang melaksanakan sholat pada waktu. Dilarang melaksanakan sholat pada waktu itu. Ini untuk menghindar dari itu nggak bisa kan? Nggak bisa, akhirnya sholatnya batal. Beda halnya dengan nggak boleh sholat di tempatnya orang lain. Pindah tempat boleh, bisa lepas. Tapi kalau pada waktu itu ya sudah nggak bisa. Itu namanya li'amrin lazim. Nahyin li'amrin lazim. Itu dalam ushul fikih itu nanti ada larangan kalau terkait dengan amrun lazim itu nanti ibadahnya itu batal. Jadi meskipun nanti alal qaul yang mengatakan ini makruh tanzih, ini tetap mendapatkan dosa karena min haitsu dari sisi talabus bil ibadah al fasidah, melaksanakan ibadah yang rusak. Jadi kalau konsep dasarnya makruh tanzih enggak mendapatkan dosa, tapi karena ini larangannya li amrin lazim, enggak bisa terlepas darinya, maka nanti tetap mendapatkan dosa. Itu mengenai hukumnya. Paham ya? Terus mengenai waktu yang dimakruhkan, ini ada perkhilafan ya. Ada yang menambahi makruh, waktu makruh yang ditambahi lagi itu adalah sholat setelah tulu'il fajri sampai sholat itu nanti nggak boleh jadi tulu'il fajri, fajar sodik sampai sholat subuh itu nanti nggak boleh, hukumnya makruh melaksanakan sholat yang tidak ada sebabnya. Itu satu. Terus setelah maghrib sampai melaksanakan sholatnya, jadi ghurubus syamsi sampai melaksanakan sholat maghrib itu nggak boleh, makruh melaksanakan sholat yang laisa laha sababun. Tapi bedanya kalau yang dalam bab ini itu sholatnya tidak sah, tapi kalau dalam yang tambahan dua itu nanti sholatnya tetap sah. Yang pertama sholat khamsatu aqwatin la yusalla fiha sholatun illa sholatun laha sabab, yang tidak diperbolehkan tidak melaksanakan sholat kecuali sholat yang punya sabab atau punya waktu. Dan sabab ini nanti diperinci, ada yang sabab mutaqaddim, ada muqorin, terus mutaakhir. Kalau sababnya mutaqaddim, muqorin, ini nanti sholatnya sah, boleh. Tapi kalau sababnya mutaakhir itu nggak boleh. Contohnya sholat yang mutaqaddim ini seperti sholat faitah, sholat qodok. Qodok ini mutlak, entah itu qodok wajib ataupun qodok sunnah. Qodok sunnah itu ya seperti qodok sunnah berarti sholat-sholat yang punya waktu itu bisa diqodok, seperti duha, terus tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah, itu kan punya waktu, itu nanti bisa diqodok. Dilakukan setelahnya itu boleh karena sebabnya mutaqaddim, sebabnya itu didahulukan, sebab meninggalkan sholat. Atau sebabnya itu muqorin, bersamaan dengan sholat, seperti gerhana, ini kan pas gerhana melaksanakannya, atau istisqa kan pas butuh dengan dengan siraman. Tapi kalau sebabnya itu mutaakhir seperti sholat istikharah, itu kan sebabnya kan mutaakhir, diakhirkan, itu nggak boleh. Sebab mutaakhir seperti istikharah, terus 2 rakaat ikhram itu nggak boleh. Sebelum melaksanakan ikhram itu kan sunahkan sholat dulu, nggak boleh. Yang pertama waktunya adalah
setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari, ini syaratnya subuhnya itu berupa subuh yang ada. Jadi semisal pas waktu subuh tapi sampai subuhane pas subuh kodok itu nanti sholat setelahnya tak masalah. Jadi yang dimaksud ini subuhnya subuh ada, bukan subuh kodok. Dan sholat subuhnya ini mughniyatun anil kodok, sholat yang tidak perlu diiadah. Ingat dalam bab kemarin ada masalah sholat sah tapi wajib iadah, seperti orang yang tayamum di tempat yang biasanya ada air, itu kan nanti wajib iadah. Atau sholatnya orang yang pakai jabirah yang tidak ala tuhrin, tidak sesuai dengan kriteria, tidak dalam keadaan bersuci, itu kan nanti mughniyatun anil qadha, nanti perlu ada i'adahnya. Kalau sholatnya yang demikian maka nanti boleh setelahnya. Dan ini sampai terbitnya matahari. Wasani as-sholatu inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin. Dan kemekruhan ini berlanjut, ini enggak terputus sebenarnya. Jadi berlanjut sampai matahari berada kadar satu tombak. Satu tombak itu 7 dhira. 7 dhira. Satu dhira itu 49 cm. Satu dhira itu menurut kaul yang kuat 48 deh. Satu dhira paling kuat itu 48 cm. Berarti 48 kali 7. Segampangane yo 50 ping 7 ngono ya. Satu dhira ukuran yang paling kuat, yang mengatakan kuat konversinya itu 48 cm. Berarti tinggal dikalikan 48 kali 7, kira-kira itu. Dan ini kadarnya itu fi ra'il ain, dalam penglihatan mata, bukan secara hakikat. Secara hakikat ya jutaan kilometer. Yang ketiga, sholat sholat ketika dilaksanakan pada waktu istiwa sampai zawal. Istiwa ya pas berada di tengah-tengahan. Dan ini waktunya sebentar sebenarnya. Istiwa itu waktunya sebentar. Yang batal itu ketika sholatnya yang nggak sah itu ketika takbiratul ihram pas istiwanya. Kalau sebelumnya nggak masalah. Kalau takbiratul ihram yang sebelumnya itu nggak masalah. Sama seperti yang tadi itu, ketika takbiratul ihramnya itu sebelumnya itu nggak apa-apa. Ini waktunya sebentar, istiwa itu waktunya sebentar. Dan dikecualikan dari hukum ini itu adalah hari Jumat. Kalau hari Jumat ini pas istiwa ini nggak ada larangan. Jadi pas istiwanya itu nggak ada kemekruhan. Terus untuk haramu Makkah, untuk ketiganya, semua hukum yang tiga berarti setelah subuh, terus terbitnya matahari sampai istiwa, itu kalau haram Makkah nggak ada kemekruhan mutlak, nggak ada kemekruhan, karena ya tempatnya ibadah kono, ada dalilnya soalnya juga. Jadi nggak ada kemekruhan kalau di Makkah, entah itu di dalam masjid ataupun di luar masjid, yang penting masih dalam area tanah haram. Yang keempat ini adalah waktu setelah melaksanakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ini sholat asarnya meskipun bagi yang dijamak. Jadi sholat asar itu nanti dijamak dengan zuhur kan bisa toh. Nah, setelah sholat asar itu dijamak dengan zuhur, berarti waktunya kan zuhur. Itu melakukan sholat laisa laha sababun atau sabab yang mutaakhir, sholat mutlak setelahnya itu nggak boleh. Meskipun waktunya itu zuhur. Karena yang dilihat iktibarnya itu adalah pada sholatnya, bukan waktunya. Sampai terbenamnya
matahari, dan ketika hendak terbenamnya matahari berarti temerus, berarti lanjut sampai terbenam secara sempurna. Itu nanti hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau sholat-sholatnya ada sebabnya, sebab yang mutaqaddim ataupun muqarin atau yang punya waktu, itu nanti boleh. Seperti yang kemarin saya jelaskan, sunnah qobliyah itu waktunya masuk pada waktunya sholat sampai keluarnya waktu sholat, ya kan? Nah itu nanti boleh dilakukan setelah ba'da asar ataupun ba'da subuh bisa. Karena itu bukan sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang dzatu waktin, punya waktu. Meskipun ada versi yang lain yang mengatakan waktunya itu habis sampai melaksanakan sholat fardunya. Itu ada dua versi waktunya kalau yang qobliyah. Faslun ay hadza utawi iki iku ana fasal suwiji. Wa sholatul jamaati utawi salat jamaah lirijali kedue pira-pira wong lanang fil faraidi ing dalem pira-pira salat fardhu ghairil jumati kang saliyane Jumat iku sunatun sunah muakkadatun kang den kukuhake. Wae manane zahir. Wa sholatul jamaati utawi salat jamaah lirijali kedue pira-pira wong lanang fil faraidi ing dalem pira-pira salat fardhu. Fil faraidi dalam pira-pira salat fardhu ghairil jumati kang dudu salat Jumat. Utawi hukume salat jamaah iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Indal musannifi dalam mungguhe musannif berarti Syekh Abi Suja. War-Rafi'i lan Imam Ar-Rafi'i. Wal ashahu tawi qaul kang ashah. Indan Nawawi ing dalam mungguhe Imam Nawawi iku anahe sak temene jamaah iku fardhu kifayatin hukume fardhu kifayah. Fardhu kifayatin fardhu kifayah. Wa yadriku lan nemu sapa makmum al jamaah ta ing jamaah ma'al imami dalam sartane imam. Al jamaah ta ing jamaah ma'al imami dalam sartane imam fi ghairil jumu'ati ing dalam liyane jumu'ah. Fi ghairil jumu'ati ing dalam liyane jumu'ah. Iku malam yusallim ing dalam selagine durung salam sapa imam atas limata ing salam al-ula kang pertama. Wa illam yakut senajan durung lungguh sapa makmum ma'ahu ing dalam sertane imam. Belum sempat bersama sudah pisah. Wa amal jamaatu anapun utawi jamaah fil jumu'ati ing dalam jumu'ah iku fa fardhu ainin mongko iku hukume fardhu ain. Fa fardhu ainin mongko iku fardhu ain. Wala tahsululan ora hasil apa jumu'ah biaqala kelawan luwih kidik min rakaatin tinimbang sak rakaat. Wa yajibulan wajib alal makmum ing atase makmum apa ayan wiya yen toh niat sapa makmum al i'timama ing dadi makmum awil iktidaa utawa ing manut bil imami kelawan imam wala yajibulan ora wajib apa ta'yinuhu nertentukake imam bal yakfi balik cukup apa al iktidaau manut bil hadiri kelawan wong kang hadir. Wa illam ya'rifu senajan ora kenal sapa makmum hu ing imam, enggak perlu kenalan dulu sama imamnya. Kenalkan nama saya ini, saya makmum pada kamu ya. Enggak perlu. Fa'in ayana mongko lamun nertentokake sapa makmum hu ing imam wa akhta alan luput sapa makmum ya batalat mongko batal apa salatuhu salate makmum. Batal mau illa inin domat kejaba lamun ngumpulake sop dadi kumpul ilaihi maring sapa iki imam apa isyaratun isyarat kakolihi kaya pengucape makmum nawaitu niat sapa ingsul al-iktida ing manut bi zaitin kelawan zaid hadza ya iki zaid fabana nuli pertelo sapa zaid
amron ing umar, umaron ing umar, ya fatasihu mongko sah apa salat. Dunal imami dudu imam, dudu. Fala yajibu mongko ora wajib fi sihhatil iktidai ing dalem sahe manut bihi kelawan imam fi ghairil jumu'ati ing dalam liyane Jumat apa niyatul bal hiya bale utawi niyatul imamah iku mustahabatun den sunahake fi haqqihi ing dalam haqqi imam. Fa ilam yanwi mongko lamun ora niat sapa imam ya fa sholatuhu mongko ta salate imam yiku furoda ijen. Waya juzu lan menang, waya juzu aja waya juyu. Biasanya wong Demak nak ngomong waya juyu. Iya, sing mulang ngaji. Rata-rata waya juyu ya. Ten pondok mesti ngono. Wong Demak nak ngomong waya juyu. Waya juzu. Waya juzu lan menang apa ayat tamayan toh dadi makmum sapa al-khurru. Sapa al-khurru wong merdeka bil khurri kelawan bil abdi kelawan budak. Wal balighu lan wong kang baligh bil murahi remaja. Apa meh balik. Wong kang nyedeki balik iku jenenge murahi. Wa masobi ana penutai sobi ghairil mumayyizi. Ghairul mumayyizi kang dudu mumayyiz. Ya falayasihu mongko rasa apa iktidau manut bihi kelawan sobi ghairil mumayyiz. Wala tasihu lan ora sah apa qudwatu rajulin manute atau makmume wong lanang bimraatin di imami kelawan wong ladon. Wala bi khunsalan ora kelawan den imami wong khunsa muskilin kang muskil. Wala khunsalan ora sah makmum sapa khunsa khunsa muskilin bimraatin kelawan wong wadon wala bimuskilin lan ora kelawan makmum maksudnya diimami kelawan khunsa muskil sing ana bae pokoke imame ngono wae beda pinyung sing ana bae kuwi imame wala qari'in lan ora sah manute wong kang iso maca wa huwa ta qari iku man wong yasunu yusinu kang bagusi kang bagusake sapa man al-Fatihah ing Fatihah ai layasi tegese ora sah apa iktidauhu manute qari bi umiyin kelawan umi dudu mbak umi wa huwa utawi umi kuman wong yukhillu kang nyacatake sapa man bi harf tasdidatin utawa tasdid minal Fatihati saking Fatihah. Pasal tentang jamaah fadilahnya ya seperti yang biasa lah. Ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 25 lebih utama daripada sholat sendirian. Tapi nanti dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi sholat sendirian itu lebih utama daripada jamaah. Seperti kalau Imam Ghazali ketika sholat sendirian itu kok bisa khusyuk, jamaah nggak bisa khusyuk, maka yang utama itu adalah sholat sendirian. Nak padha ra khusyuke ya sholat jamaah. Wis padha wae ngalamun kabeh. Terus mengenai hukumnya jamaah itu ini ada perkhilafan. Ada yang mengatakan jamaah pada bagi laki-laki pada sholat fardu. Pada sholat fardu itu ada berkhilafan, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada fardu kifayah, malah ada yang mengatakan ada 4 kalau khilafnya ini. Ada yang mengatakan sunnah ain, terus ada sunnah kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Cuma khilaf yang kuat kalau di mazhab itu cuma 2, sunnah muakkad sama fardu kifayah. Yang lain sebenarnya ada juga. Konsekuensinya kalau nanti konsepnya itu fardu kifayah, itu nanti semisal dalam suatu tempat nggak ada yang jamaah sama sekali, maka semuanya berdosa. Itu konsep fardu kifayah. Kalau sunnah muakkad itu enggak berdosa. Tapi kalau di konsep dengan fardu kifayah itu ketika
di satu komunitas nggak ada yang melaksanakan, maka nanti dosa semua. Konsepnya fardu kifayah seperti merawat mayit, fardu kifayah. Sebenarnya konsep fardu kifayah itu juga banyak. Seperti belajar ilmu itu nanti konsepnya fardu kifayah. Jadi dalam suatu tempat itu tidak harus beda-beda. Jadi ada yang belajar agama, terus ada yang belajar tukang, ada yang belajar kedokteran, ada yang belajar ekonomi, ada yang belajar biologi. Semuanya harus ada. Soalnya kalau nggak ada nanti repot. Jadi selain kita yang non pesantren itu sebenarnya sedang melaksanakan nopo fardu kifayah. Jadi sampai ojo PD paling apik dhewe sampean. Ya, santri biasanya PD paling apik dhewe. Enggak, sampai niki nek wis levele fardu ain sudah cukup, iso salat, iso wudu, posone sah, wis fardu ain wis cukup. Terus akhlake apik, akidah apik wis cukup. Setelah itu nanti dikonsep fardu kifayah. Jadi sampean sama dengan yang sekolah bahasa Inggris, sekolah komputer itu tarafnya sama, fardu kifayah. Ya. Jadi jangan sombong. Ya meskipun ya jenenge wong ya pengen ketok apike, tapi jangan berlebihan. Ya maksudnya ya aja ngelek-ngelek ngono lho maksudnya. Biasanya kan ngono, penyakitnya kan seperti itu. Itu fardu kifayah. Terus jamaah itu tidak selalu sunnah. Nanti ada kalanya wajib seperti sholat Jumat. Itu nanti jamaah itu hukumnya wajib. Sholat Jumat, terus sholat muaddah, terus sholat nadar jamaah, terus sholat jamak karena hujan. Ada 4. Jamaah yang wajib itu ada 4. Sholat Jumu'ah, muaddah, terus nazar jamaah, sama dijamak karena hujan. Itu wajib. Melaksanakan jamaah itu hukumnya wajib di sana. Terus ada yang sunnah muakkad seperti ini, atau seperti taraweh, terus nopo Id, itu kan sunnah muakkad. Ada yang mubah jamaah. Tuh. Ada yang mubah. Kamu apa? Ada yang mubah seperti jamaah pada sholat rawatib, itu mubah sama saja, nggak ada perbedaan. Bahkan kalau Imam Nawawi nggak ada ganjaran khusus dalam jamaah tersebut, cuma ada keuntungan dalam sisi seperti tahammulul fatihah. Jadi sampai sholat telat nggak perlu baca fatihah, itu nanti fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Keuntungannya di sana. Ada juga yang makruh. Jamaah itu hukumnya makruh, itu seperti sholat qada dengan sholat qadha. Jamaah itu hukumnya makruh. Jadi, kalau sama meskipun qadha semua itu nanti sunat. Semisal subuh qadha semua bareng, itu tetap sunat. Min haitsu jamaahnya, min haitsu dari jamaahnya. Soalnya apa? Sejenis, sholatnya sejenis, bukan yang beda jenis. Ada yang haram, jamaah itu haram. Nah, boleh seperti sholat biasa dengan sholat jenazah. Itu karena nggak bisa, beda jenis sholatnya. Atau sholat kusuf, sholat gerhana yang sempurna. Sholat gerhana yang sempurna kan 2 kali berdiri, bentuknya sudah berbeda, itu nggak boleh. Ini macam-macam hukumnya jamaah, dilihat-lihat. Terus kalau jamaah sholat sunnah, sholat wajib makmum pada sholat sunnah, itu hukumnya khilaf. Ada sholat wajib jamaah dengan sholat sunnah, itu hukumnya khilaf. Tapi kalau ulama mengatakan lebih baik sholat sendirian. Lebih baik sholat sendirian. Kenapa? Karena dalam keabsahannya itu diperkhilafkan. Ya. Jadi kadang kan ada kan, wah pokoknya jamaah ben untuk ganjaran. Ini sudah beda. Jadi yang dapat ganjaran yang 27 itu ketika sholatnya sejenis waduh. Kalau beda udah keluar dari fadilah ini. Bun. Terus wa idraku al makmum, terus bisa dikatakan jamaah sama ya
2 orang biasa, makmum sama imam. Terus makmum bisa dikatakan mendapatkan jamaah itu selama imam belum salam. Lebih tepatnya sebelum imam mengatakan mim dari assalamualaikum. Kalau assalam langsung sholat Allahu Akbar sampai jamaah. Assalam dipaus ngantes. Sah. Makanya sebelum imam belum mengucapkan mim dari assalamualaikum itu. Meskipun belum sempat duduk. Berarti lagi meh duduk kok ya wes ngadeg wae lanjut. Untuk fadilah jamaah tapi titik. Ya sesuai dengan kadarnya lah. Jamaah ya untuk tapi yo gak sepiro daripada yang sejak awal. Itu kalau mendapatkan jamaahnya. Tapi kalau konsep Jumat itu beda. Karena Jumat itu tadi dikatakan jamaahnya itu hukumnya wajib. Sehingga wajibnya itu nanti minimal 1 rakaat. Jadi nggak bisa. Jadi semisal rakaat kedua sampai lewat ruku, lewat kok untuk sujud atau pas tahiyat akhir jamaah sampai nggak mengatakan tidak melaksanakan sholat Jumat karena Jumat itu minimal jamaahnya 1 rakaat. Wajib jamaah Jumat. Bahkan kalau sudah kelewat dari rukunya itu bukan ya tetap dikatakan jamaah tapi nanti tetap dikatakan Jumat tapi nanti melaksanakannya sholat duhur. Jadi dalam bab Jumat itu nanti ada ilghos orang yang niatnya Jumat tapi sholatnya duhur. Dan saya pernah praktek itu. Jadi nopo telat itu salam tok mehan iki. Akhirnya niat Jumat tapi melaksanakannya duhur 4 rakaat. Niatnya Jumat karena itu masih Jumat. Tapi duhur karena apa? Enggak mendapatkan Jumat. Beda halnya ketika nanti ada makmum masbuk mendapatkan 1 rakaat. Terus sampean makmum karo makmum masbuk tadi, sampean dikatakan mendapatkan Jumat. Meskipun enggak melaksanakan, enggak entuk Jumat sing ngarepno babar pisan. Karena Pak masih nyambung. Bahkan sampai waktu asar pun kalau nyambung terus itu tetap dikatakan Jumat. Terus makmum ini nanti wajib berniat menjadi makmum. Sehingga terserah entah itu jamaatan atau makmuman, iktidaan terserah. Pokoknya indikatornya untuk manut ngono lah. Sam'an wa ta'atan apa terserah sebenarnya. Sehingga biasanya kan makmuman biasanya kan, tapi secara sehingga terserah. Yang penting makmum, manut ngono wae. Itu wajib. Terus untuk pelaksanaannya mendapatkan afdol itu pas takbiratul ihram. Tapi boleh di pertengahan boleh, tapi hukumnya makruh. Niat makmum pada pertengahan sholat itu hukumnya makruh. Beda halnya pada sholat Jumat. Kalau Jumat itu niatnya pas takbiratul ihram. Karena jamaah itu merupakan syarat dalam Jumat. Terus dalam pemilihan makmum itu tidak wajib ditakyin, tidak wajib ditertentukan, tentuke lah, nggak perlu dikhususkan, meskipun nggak kenal, pokoknya kain naming. Sehingga ketika nanti salah, malah justru ini berbahaya, malah menjadikan sholatnya nggak sah. Jadi niatnya Kang Iki ternyata salah, ternyata Kang kui mau nyileh pakaiannya Kang liyane, ini keliru sehingga nanti sholatnya malah nggak sah. Kecuali nanti di sana ada isyarah itu gampangannya ngene wae. Kai aku manut Kang Kai lah, Kang Kai maksudnya ngati wis ditunjuk ngono lho, wis ditunjuk Kai ngono. Ya meskipun dikira Kang A semisal, ternyata Kang B enggak masalah karena apa? Sudah ditakyin, sudah ada isyarah untuk ke sana, isyarah pada Kang kuwi, enggak masalah. Pokoknya makmum ngono wae wis penak. Biasanya ketok to nak pas bareng-bareng kae.
Gak usah dijelas nih, kang iki kelahiran niki tanggal niki wis. Salah repot malah. Karena gak wajib ta'arud. Kalau imam itu gak wajib. Imam gak wajib berniat untuk menjadi imam. Kecuali dalam Jumat karena wajib niat imamah kan, wajib jamaah. Tapi ketika dia nggak niat imam, maka nanti nggak mendapatkan pahala menjadi jamaah. Yang jamaah ya makmum itu. Tuh, makanya kan ada ngeplek bunda, itu kan maksudnya kan itu niat imam bentuk ganjaran. Maksudnya ngono. Jadi kok bukan wah, kowe jamaah kok orang ngeplek sah apa ora? Bukan sah-sahan itu tanpa ngeplek itu tetap sah. Cuma kan mesakne. Denen gak entuk napa? Niat imam, kadang kan gak ngerti. Maksudnya ngono, ngeplek itu maksudnya iki ngono. Ben untuk fadilah. Terus misal nggak punya makmum boleh nggak menjadi imam? Ini khilaf para ulama, ada khilaf. Kalau dimungkinkan punya makmum boleh, tapi kalau tidak mungkin punya makmum nggak boleh. Ada yang mengatakan demikian. Kira-kira aku gampangane ngono. Kalau enak kira-kira ada yang gelem ya berarti sah niat jadi imam meskipun belum ada makmum. Kalau kayaknya nggak mungkin ada makmum berarti nggak sah. Ada yang mengatakan ya nanti makmumnya itu berupa jin. Nah ini juga khilaf. Ada yang mengatakan nggak boleh makmum jin ora ketok kan. Ada yang mengatakan boleh. Itu juga ada khilaf. Kadang kan juga ada pernah diajari gitu kan. Jadi sholat ya diniati imam nah dhewean menawa ana jin sing jamaah. Kadang seperti itu kan. Ya itu ada khilafnya. Cuma ya mbuh jine gelem ora ya makmum karo sampean. Soale cara dadi imam biasanya kan nara, pinter, wacane apik. Kan sampean ono kriteria-kriteria iku lah. Kok jin yo pilih-pilih to. Mosok engko malah soalnya makmum kepada orang yang fasik itu hukumnya makruh. Di antara jamaah yang makruh itu makmum kepada imam yang fasik. Berarti nek sampean termasuk fasik enggak ngono. Jadi ya kadang kepedean lah jin pengen makmum bareng. Jin awal waktu sampean akhir waktu. Di luar waktu. Jin kodok. Ya itu ada khilafnya Pak. Terus masalah makmum ini nanti boleh orang yang merdeka makmum kepada budak ya meskipun yang utama imamnya seorang yang merdeka karena afdoliyahnya itu pada imamnya. Terus orang balik pada murohik itu kalau mana asalnya laki-laki atau orang yang hendak memasuki usia balik. Tapi kalau dalam konteks ini itu bukan itu, tapi adalah sobi yang mumayyiz. Pokoknya kalau sobi yang mumayyiz boleh jadi imam. Sopo ya sobi ini? Faiz itu boleh jadi imam. Itu sobi sudah mumayyiz itu. Belum balik kan? Saya semono mosok wis balik. Boleh jadi imam boleh. Meskipun makmumnya balik boleh. Najih mbah dong kuwi tamyiz jane wis. Tapi mamang. Jane rada gede ya nanti. Salam. Terus tidak sah nopo laki-laki makmum kepada perempuan. Ini kalau madzhabul arba'ah enggak boleh. Madzhabul arba'ah laki-laki makmum kepada perempuan itu enggak boleh. Madzhabul arba'ah. Tapi ada madzhab yang lain di luar itu. Ada Imam Sauri sama Imam Muzani. Imam Muzani itu muridnya Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Terus ada Imam At-Tabari itu mengatakan perempuan boleh menjadi imamnya laki-laki. Perempuan boleh menjadi imamnya laki-laki kalau menurut Imam As-Sauri
sama Imam Muzani, sama Imam At-Tabari. Bahkan kalau menurut Kiai Haji Mustafa Yaqub, Kiai Haji Mustafa Yaqub itu dulunya imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, pakar di bidang hadis, lulusan Ummul Qura Madinah, pakar di bidang hadis. Beliau mengatakan bahwa hadis yang melarang perempuan menjadi imam itu masih kalah valid dengan hadis yang mengatakan pembolehan perempuan menjadi imamnya laki-laki. Jadi min haitsu dalilnya, kalau pakar hadis di Haji Mustafa Yaqub itu dalil yang mengatakan pelarangan itu kalah valid daripada dalil yang mengatakan pemberbolehan. Itu min haitsu dalilnya. Biasanya ini disinggung oleh beberapa ulama yang memperjuangkan feminisme. Tuh, jadi kan ini kan terkait dengan kesempurnaan. Imam kan biasanya terkait dengan kesempurnaan. Sehingga perempuan itu kok bisa dinilai lemah dari sisi agama. Kan perempuan kan juga bisa lebih ngalim, lebih qori, lebih lebih aurak. Kan seperti itu kan bisa saja. Mestinya kan tetap sah, nggak ada pembedaan secara gender. Nah, ada yang seperti itu. Tapi kalau madzhab Arba'ah nggak boleh. Terus khunsa muskil ini nggak boleh menjadi imam bagi laki-laki, karena ya ini khunsa muskil itu nanti mungkin dia perempuan, sehingga nggak boleh kan konsepnya gitu. Terus khunsa muskil bimroatin, khunsa muskil diimami oleh perempuan karena nanti member dia nanti laki-laki, atau khunsa muskil dengan khunsa muskil, soalnya nanti member satu laki-laki satu perempuan gitu. Terus tidak boleh seorang qori itu bukan yang suaranya bagus gitu ya, bukan. Tapi qori yang dimaksud ini adalah orang yang bisa membaca Fatihah dengan benar. Jadi kalau sampean bisa membaca Fatihah dengan benar, sampean itu qori. Seorang qori yang bisa mampu membaca Fatihah dengan benar itu nggak boleh makmum kepada orang yang ummi, orang yang tidak mampu membaca Fatihah dengan benar, itu nggak sah. Karena kalau sholatnya ummi sendiri ini kan juga perlu dipilah. Kalau dia mungkin untuk belajar dan tidak belajar, ummi itu dia mungkin punya waktu untuk belajar dan tidak belajar, maka nanti sholatnya nggak sah. Bacaannya Fatihahnya nggak benar, punya waktu untuk belajar tapi nggak mau belajar, maka sholatnya nggak sah. Tapi kalau nggak punya waktu untuk belajar, maka nanti sholatnya sah. Tapi kalau semisal wis gak iso dibeneri, wis angel wis gampangane walot wisan, ilate itu godhog sik kudune. Ben iso dadi apik ngono apa piye. Wis alot, misal mungkin sudah sepuh, kadang kan ya wong sepuh kan artikulasi kata kan udah menggo to, pengine A jadi E jadi U, kadang kan artikulasi katanya sudah enggak jelas. Maka nanti ya sholatnya sah. Kalau wis sepuh atau tua atau angel, wis mentok lah, wis sholatnya wis sah tapi aja dadi imam. Jadi imam. Karena terkait imam itu ada tahammulul Fatihah, ya kan? Imam itu nanti punya tugas tahammulul Fatihah. Lau Fatihah dhewe gak bener nggowo Fatihah wong. Nah, seperti itu. Nah, dalam masalah ini ada berkelapan. Seperti pernah saya jelaskan, gimana kasusnya semisal imamnya itu sudah tua dan yang muda itu mau nyilikne ya sungkan, atau sudah nyilikne cuma ya beliaunya mboten kersa. Nah, itu gimana nanti sholatnya? Kalau mengikuti konsep ini nanti sholatnya makmum nggak sah, ya kan? Karena apa? Ada makmum qori, imamnya ummi, nggak sah. Ada kaul mengatakan boleh imamnya ummi, makmumnya qori itu boleh. Mengapa? Karena dalam pembacaan Fatihah itu yang membaca orangnya sendiri,
nggak tahammul. Tapi kalau sampai tahammul ya berarti nanti sampean harus nambah rakaat karena Fatihahnya itu nggak tertanggung oleh imam. Jadi masalah syarat ummi mengapa nggak sah itu karena dia nggak mampu menanggung Fatihahnya makmum. Sehingga ketika nanti makmum sudah membaca sendiri itu nanti nggak masalah. Ada yang mengatakan demikian. Di sebelumnya juga ada khilaf nggak sahnya itu dalam sholat sirriyah atau jahriyah. Nah, ada yang khilaf itu. Kalau yang qaul 3 ini pokoknya yang penting makmumnya baca Fatihah serah masalah. Kan nggak ada yang ditanggung. Itu kalau semisal ada kasus kayak itu. Jadi larinya ikut qaul yang itu. Itu keterangannya di kitab Al-Aziz. Al-Aziz itu kitab Imam Rafi'i nyarahi Al-Wajiz, sing syarah Kabir. Terus dalam masalah ini, masalah imamah itu banyak ya sebenarnya mengenai kriteria. Jadi kriteria imam yang utama itu seperti apa? Sebagian ulama itu mengatakan yang utama itu pertama adalah afqah, orang yang faham, terutama dalam bidang sholat itu diutamakan untuk jadi imam. Terus aqra, orang yang bacaannya baik, bacaannya hafalannya lebih banyak. Terus aura, yang lebih wirai. Terus nanti mentok semisal kok podo kabeh. Ada yang mengatakan dilihat ganteng mana imamnya. Ada yang seperti itu. Nanti ganteng mana antara ini sama ini. Kalau yang ganteng si A berarti imamnya si A. Meskipun ilmunya sama, bacaannya sama, wirainya sama, tapi sekalah ganteng kalah dari imam. Iya, itu ada gitu. Karena nopo imamah itu ya lebih menarik hati makmumnya kan, lebih ridho gitu loh. Itu terkait dengan itu. Ya itu tenanan nih, aku gak gawe. Ada juga yang mengatakan suaranya lebih bagus, ada yang ganteng suaranya elek. Wah, itu banyak ada marotipnya itu masalah afdholiyah imamah itu ada. Tsumma asyara al-musannif li syurutil qudwah wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.